Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ISK. Selamat bertemu kembali dengan Kang Fikri di podcast isknews.com. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, Kang Agus Subianto ya. Pagi Kang Fikri. Pagi Kang Agus. Jadi beliau adalah pemerhati kebijakan publik yang mungkin spesifik terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, baik gedung ataupun yang lain. Oleh karenanya, Kang Agus, barangkali mungkin masyarakat melihatnya kan fenomena yang berkembang saat ini. Para pengusaha ini lebih memilih membangun terlebih dahulu ketimbang menyelesaikan urusan perizinannya. Menurut Kang Agus, misalnya ada salah satu pengusaha yang kepingin membangun sebuah perusahaan, itu kira-kira yang dibutuhkan secara normatif perizinan apa saja? Barangkali Mas Agus bisa memberikan penjelasan kepada sahabat ISK di sana. Baik, terima kasih Kang Fikri. Selamat pagi sahabat ISK, selamat pagi Indonesia. Jadi terkait perizinan itu kan kompleks sekali ya Kang Fikri. Ya. Jadi sebelum kita atau para pengusaha itu mendapatkan NIB. Apa itu NIB? Itu nomor izin berusaha atau izin operasional suatu perusahaan itu kan harus terpenuhi syarat-syarat dulu, syarat-syarat perizinan. Ada banyak perizinan-perizinan yang harus terpenuhi di situ. Yang pertama itu kan IMB. IMB itu berarti sebelum pembangunan suatu usaha itu berlangsung. IMB itu kan harus turun terlebih dahulu Dan harus dicantumkan di lokasi. Betul. Jadi setiap ada kegiatan pembangunan apapun itu kan kita biasanya tahu di kota-kota besar itu kan ada dicantumkan di depan IMB nomor sekian. Artinya IMB itu sudah berproses dan proses pembangunan bisa dimulai. Itu yang pertama. Begitu bangunan sudah selesai, itu kita sebelum masuk ke yang lain, kira-kira untuk bisa mendapatkan IMB itu persyaratannya apa saja? Jadi untuk proses IMB itu kan kita memang harus pengajuan ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi syarat yang harus terpenuhi itu sertifikat itu yang pertama, ya. Identitas pemilik itu yang kedua, gambar. Artinya gambar desain untuk bangunan itu. Karena itu nanti akan mengetahui luasan bangunan tersebut, mulai dari struktural, nanti potongan tampak depan, tampak belakang, tampak samping, tampak atas itu harus ada semua dilampirkan. Dan semua perizinan itu kan sekarang harus konsultan ya, Kang Fikri. Melalui konsultan. Iya. Jadi setelah sistem OSS itu berlaku di kabupaten kita tercinta ini, Kabupaten Kudus, itu harus online semua. Tapi persyaratan itu harus dilalui seperti itu. Jadi harus diwujudkan dulu. Betul. Kemudian baru setelah komplit pakai sistem OSS ya. Jadi berlanjut setelah IMB itu jadi, nanti untuk step berikutnya kita ke Andalalin. Jadi Andalalin itu apa? Andalalin itu analisis dampak lalu lintas. Nah itu wajib, karena itu tempat untuk usaha, otomatis kunjungan orang, misalnya untuk usaha kafe, usaha mini mall atau apapun itu kan berarti akan banyak kunjungan, mendatangkan orang. Betul. Nah di situ itu Andalalin itu perlu untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan-kemacetan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas usaha tersebut. Betul. Gitu. Jadi
IMB, jadi, Andalalin jalan. Nah, setelah Andalalin apa yang harus kita laksanakan untuk perizinan itu? Isi gedung itu. Jadi gedung itu apabila pakai tenaga listrik itu kan berarti harus ada SLO. Misalkan ada genset itu harus juga ada SLO-nya juga. Misalkan harus pakai penyalur petir itu masuk di perizinan K3. Jadi K3 itu ada banyak kan Fikri. Ada perizinan untuk penyalur petir, untuk perizinan damkar. Damkar itu ada beberapa. Mungkin kalau bangunan besar, bangunan publik seperti rumah sakit atau perusahaan itu mungkin perlu damkarnya itu perlu untuk ada izin K3 hidran, izin K3 sprinkler, izin K3 fire alarm kan itu. Jadi unsur itu harus terpenuhi. Kalau perusahaan itu lantai 2 ke atas, lantai 3, 4 dan ada fasilitas lift atau eskalator, itu juga harus berizin juga. Jadi perizinan K3 itu banyak dan itu harus terpenuhi semua. Nah, kadang itu seorang pengusaha itu hal-hal seperti itu disepelekan. Dia merasa sudah mempunyai satu izin saja, itu langsung buka usahanya. Dan itu menyalahi perda tanpa mengindahkan. Betul. Jadi merasa sudah mengurusi IMB, saya sudah punya IMB ini, berarti langsung buka. Itu salah. Itu kewenangan siapa untuk menindak? Ya kewenangan Satpol PP selaku penegak perda. Kita tuh punya jargon loh, Kang Fikri, udus itu. Apa itu? Oh, perda adalah wibawa kita. Loh, kalau perda itu sudah tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, wibawanya di mana? Tidak ada itu. Pemerintah tidak punya kewibawaan. Tidak punya kewibawaan karena perizinan yang harus dilalui untuk mendapatkan NIB tadi itu terabaikan. Merasa sudah punya IMB, merasa punya uang, langsung buka usaha. Sebenarnya menurut Kang Agus ya, selama ini yang mungkin sudah berkecimpung di dunia konsultan perizinan dan macam-macam ini, kenapa pengusaha memilih seperti itu? Artinya tidak kepingin melakukan sesuai dengan prosedur, mewujudkan semua izin-izin yang diperlukan. Apakah pengurusannya terlalu ribet, mungkin pejabat-pejabatnya itu terlalu banyak cincong dan lain-lain, atau memang pengusahanya yang malas? Jadi ada banyak hal. Kalau saya melihatnya tidak mudah kok perizinan itu, apalagi semuanya itu kan ada konsultannya. Jadi saya yakin seorang pengusaha itu kalau sudah serahkan konsultan semuanya akan beres. Tapi kalau harus mengurus sendiri itu mungkin terkendala akan hal-hal teknis di lapangan. Karena seorang pengusaha itu kan notabene itu kan dia cuma punya uang. Nah kan seperti itu. Tapi untuk hal-hal lain kan tidak. Nah, kenapa fenomena seperti ini tuh terjadi di Kudus? Ya karena merasa mereka aman, tidak ada tindakan. Nah, kita sebagai pemerhati, sebagai aktivis itu kan berhak untuk ikut mengawasi juga kan. Betul, ya. Perda Kudus itu jalan apa belum? Nah, setelah unsur tadi terpenuhi, kita kembali ke unsur untuk mendapatkan NIB tadi ya. Unsur K3 sudah terpenuhi, yang terakhir itu SLF. Wah, ini saya baru mendengar ini. Jadi SLF itu makanan apa? Supaya masyarakat sahabat ISK di sana tahu. SLF itu kan sertifikat layak fungsi. Jadi gedung tersebut layak dan tidaknya itu kan ada penilaiannya. Dan itu sudah diundangkan jadi Perda nomor 4 tahun 2014 kan. Di Kudus ya? Di Kudus. Sudah jadi ada Perda nomor 4 tahun 2014. Waktu zamannya beliau Bapak Mustafa itu. Berarti sudah hampir 6 tahun. Sudah hampir 6 tahun. Nah, menurut Kang Agus,
implementasinya di lapangan, kira-kira prosentase gedung-gedung baik milik pemerintah, milik swasta maupun milik perorangan yang memang diwajibkan untuk mendapatkan SLF tadi, prosentasenya dari yang sudah bersertifikat SLF dengan yang belum ini, kalau misalnya ada 1.000 gedung yang sudah bersertifikat SLF, kira-kira berapa menurut Kang Agus? Baru 1 untuk Kudus. 1.000 gedung baru 1 yang bersertifikat. Iya. Terus penegak perdanya tidak ngapa-ngapain. Nol. Terus kewibawaan pemerintah Kabupaten Kudus di mana? Jadi kita mengupas Perda nomor 4 dulu ya Kang Fikri. Ya. Perda nomor 4 itu menyebutkan untuk SLF itu kan memang wajib dan harus ada. Jadi nomor 4 2014 itu diundangkan. Terus implementasinya di Kudus itu 2019 itu baru terbentuk tim TABG. Jadi dari SLF sendiri itu harus ada tim TABG, tim independen yang menilai kelayakan bangunan tersebut. 2019 baru terbentuk, ini 2020 dan itu belum, baru 1 di Kudus yang sudah ber-SLF. Jadi kalau selama ini kita konfirmasi ke dinas terkait untuk penegakan perda tersebut kan selalu beralasan perlu sosialisasi dan lain sebagainya. Rentan waktu 2014 ke 2019 itu kan lama. Iya. 5 tahun loh kan. 5 tahun sosialisasi mosok kurang. Tidak kan? Iya. Jadi nah masalahnya di mana? Kita sendiri juga kan heran. Atau malah ironis, pejabatnya baru dengar SLF itu baru ketika jenengan konfirmasi. Kalau gimana ya? Karena untuk perda itu kan begitu sudah disahkan oleh Dewan yang berhormat itu kan berarti itu kan nanti akan masuk ke kabupaten, ke dinas terkait. Di sini itu perizinan terpadu 1 pintu itu kan. Nanti mereka akan sosialisasi terkait izin ini masuk ke dinas mana, izin ini masuk ke dinas mana. Dan kalau beralasan kok pejabat itu mungkin kok saya baru dengar itu kok lucu. Ironis ya. Iya, sangat ironis. Lu terus selama ini bekerja apa tidak? Kan seperti itu. Ini pertanyaan wajar loh kan? Ya. Kita sebagai pemerhati itu. Ya, artinya mungkin bincang kita pagi ini kan sekaligus ya mungkin boleh dibilang sosialisasi, karena memberikan informasi kepada sahabat ISK yang ada di rumah bahwa sebenarnya sebelum gedung itu difungsikan ini harus mendapatkan sertifikat layak fungsi. Layak fungsi. Iya. Artinya tujuannya apa kira-kira? Jadi tujuan SLF itu kan yang pertama itu menilai kelayakan gedung tersebut, karena setelah jadi ya, iya, setelah jadi secara struktur itu layak ditempati tidak, kuat akan misalkan terjadi goncangan tidak, kan seperti itu. Termasuk rekomendasi dari TABG tadi ya. Betul. Terus yang kedua ini kan terkait untuk pelayanan publik ya. Jadi perusahaan, apalagi perusahaan besar, Kudus perusahaan besar kan banyak, karyawan kadang ribuan. Kalau mereka tidak punya SLF, terus terjadi sesuatu akan gedung itu, sangat ironis. Karena kebanyakan kasus di Kudus atau di Indonesia khususnya, itu kan misalkan terjadi kebakaran, itu yang selalu jadi kambing hitam itu kan listrik. Ya. Nah, konsleting. Betul. Ya. Karena dengan alasan listrik itu kan kita akan tidak tahu itu benar konsleting atau tidak. Karena posisi yang dibuat alasan itu otomatis akan terbakar konsleting listrik. Nah,
dengan adanya SLF, hal-hal tersebut itu akan bisa teratasi karena izin ini akan kontinu 5 tahun sekali, harus diperpanjang, harus ada pemeriksaan, harus ada rekomendasi dari TABG terkait kelayakan akan bangunan tersebut. Nah, ini yang utama. Jadi gini Kang Agus, tadi panjenengan menyampaikan bahwa Perda itu diundangkan sejak 2014. Sementara sampai dengan sekarang yang panjenengan jelaskan tadi baru 1 gedung yang bersertifikat layak fungsi. Nah, menurut Mas Agus, gedung-gedung yang sudah kadung difungsikan kemudian belum bersertifikat SLF, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah supaya gedung-gedung tersebut itu walaupun mungkin terlambat mendapatkan sertifikat layak fungsinya, tapi pada akhirnya akan mendapatkan sertifikat tersebut. Apa yang harus dilakukan? Jadi mungkin langkah pertama yang harus dilakukan adalah ada workshop. Jadi mungkin dari dinas terkait itu memanggil para pengusaha. Sosialisasi ya. Kita kembali awal lagi memang harus sosialisasi biarpun sudah terbentuk. Karena di Perda nomor 4 sendiri itu kan ada sanksi. Sanksi apabila gedung bangunan itu tidak mempunyai SLF itu sanksinya sangat luar biasa kan. Yang pertama itu salah satunya itu akan pembekuan IMB. Sampai segitunya. Yang kedua pencabutan IMB. Dan yang paling ekstrim lagi itu nanti akan ada perintah untuk pembongkaran gedung tersebut. Hanya gara-gara tidak memiliki SLF itu. Jadi langkah konkretnya itu untuk pemerintah daerah, khususnya untuk penegak perdanya itu ya, disurati saja para pemilik gedung atau para pelaku usaha itu. Jadi diinventarisir, Kudus itu ada berapa gedung. Betul. Kemudian pemerintah dalam hal ini OPD terkait memberikan surat, ya paling tidak mungkin konsep panjenengan tadi dikumpulkan. Betul. Ada workshop sosialisasi bahwa untuk para pemilik gedung yang belum bersertifikat SLF harus dalam kurun waktu sekian bulan atau sekian hari silahkan untuk ngurus kan. Jadi selain langkah-langkah tersebut kan ini kan banyak bangunan-bangunan baru. Nah itu kan otomatis bangunan baru itu kan perizinannya kan baru masuk, masih anget-anget. Itulah yang mungkin itu dulu berawal dari situ. Jadi itu sebagai bangunan yang baru. Betul. Yang baru maupun yang baru mulai membangun. Sepertinya kan Kudus ini kan sudah mulai ada banyak pengusaha-pengusaha yang mulai membangun untuk merintis usaha barunya. Nah, itu. Jadi kalau untuk SLF sendiri sekarang perizinan kan seperti yang Kang Agus bilang tadi harus OSS ya, artinya harus terintegrasi ke pusat. Betul. Tentunya disertai dengan izin-izin yang ada di daerah terpenuhi kan begitu. Apakah untuk bisa mendaftar atau mengajukan izin melalui OSS ini harus mencantumkan juga nomor register SLF-nya? Jadi tadi yang awal saya sampaikan, untuk mendapatkan NIB, nomor izin berusaha atau izin operasional, itu kita harus mengisi atau mendaftar lewat OSS itu.
Jadi di OSS itu tahapannya juga harus memasukkan nomor register masing-masing izin. Iya, mesti Jadi IMB nomor berapa, klik tahap step berikutnya, ada identitas pemilik, klik terus nanti masuk ke Andalali nomor sekian, itu ada. Termasuk SLF juga. Betul. Kalau unsur itu tidak terpenuhi, otomatis OSS tidak mau memproses, izin tidak akan keluar. Tapi ironisnya di Kudus, izin NIB tidak keluar, usaha tetap jalan. Nanti kalau ada yang tanya, dijawab aja baru proses kan begitu. Nah tentu ini sangat berkaitan dengan yang Kang Agus bilang tadi bahwa di Kudus itu punya tagline, khususnya di Satpol PP ada tulisan agak lumayan besar ketika kita masuk ke kantor itu, Perda adalah wibawa kita. Ketika kemudian implementasi penegakan perdanya ini masih belum maksimal, tentu nanti akan berhubungan dengan janjani pemerintah itu berwibawa apa tidak gitu. Karena nyatanya mereka tidak mungkin memenuhi perda tapi masih tetap enjoy menjalankan usahanya. Ya termasuk mungkin agak melenceng sedikit terkait dengan pembangunan, keberadaan toko-toko modern. Ini banyak kan teman-teman aktivis yang melakukan kritik dan macam-macam, tapi tidak satupun bangunan yang tidak berizin ini disegel atau dihentikan, bahkan dibongkar. Nah, tentu ini sangat ironis ketika ini tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki kan begitu. Jadi untuk misalnya kita atau ada pengusaha yang kepingin ngurus SLF sendiri, itu kira-kira kalau dari sisi nominal biaya ini memberatkan apa tidak menurut Kang Agus yang mungkin juga konsultan di bidang pengurusan izin-izin seperti itu? Jadi kalau kita bilang memberatkan sih tidak. Ada perdanya ya. Ada. Tentu. Karena itu kan mencangkut keberlangsungan usahanya. Iya, betul. Jadi seorang pengusaha itu harusnya akan berpikir modern. Jangan karena faktor izin terus itu akan menjadi berat. Kalau saya menilainya itu salah. Justru kalau keberadaan izin itu tidak dilaksanakan, itu yang rugi kan pengusaha sendiri. Betul. Kalau memang perda itu ditegakkan, kan seperti itu. Jadi kembali ke pemangku wilayah, kan seperti itu. Jadi ya mungkin kalau kita berpikir negatif ya, negatif thinking, ketika perdanya bunyinya seperti itu, kemudian pengusaha tidak melaksanakan dan penegak perda tidak ngapa-ngapain, mungkin setelah masyarakat tahu tentu nanti akan mempertanyakan seperti yang Kang Agus sampaikan tadi. Ketika kita bicara misalnya di Kudus ini ada 1000 gedung, kira-kira yang sudah taat perda SLF itu berapa? Kang Agus sudah pastikan hanya 1 yang sudah bersertifikat. Oleh karenanya kita menunggu komitmen penegak perda, dalam hal ini Satpol PP, harus konsisten menegakkan aturan, karena yang menulis, yang mengumumkan, yang memampangkan tulisan itu adalah panjenengan sendiri, bahwa perda adalah wibawa kita. Kalau tidak ditegakkan, maka bisa dipastikan kewibawaan pemerintah, dalam hal ini penegak perda, masih patut dipertanyakan jati dirinya, kan begitu. Oke, terima kasih sahabat ISK, kita sudah banyak mendapat penjelasan dari Kang Agus. Kalau misalnya ada kesulitan terkait dengan proses-proses pengurusan izin, silahkan nanti
menghubungi Kang Agus sebagai konsultan pengurusan izin-izin itu. Oleh karenanya, terima kasih, tetap bersama Kang Fikri, kita akan pecahkan masalah dan selalu mendapatkan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.